Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan nama saya Leila Safitri dan di sini saya akan membagikan video media pembelajaran menggunakan Padlet. Nah, Padlet sendiri merupakan aplikasi daring gratis yang paling tepat diilustrasikan sebagai papan tulis daring. Nah, Padlet dapat digunakan oleh guru dan siswa untuk mengirim catatan pada halaman yang sama. Nah, catatan yang diposting oleh guru dan siswa dapat berisi tautan file dokumen, video, suara, maupun gambar. Nah, saya akan menunjukkan bagaimana proses pembuatan dari aplikasi Padlet ini sekaligus mengenali isi atau kegunaan dari aplikasi ini. Nah, ini aplikasinya. Untuk loginnya bisa menggunakan Google ya, biar lebih mudah. Untuk aplikasi ini juga dapat melalui HP. Nah, untuk di HP sendiri tampilannya juga sama nanti seperti ini. Ini ya, untuk sama recent, bookmarks, untuk akunnya. Nah, ini ada arsipnya, ada all semuanya. Ini ada bookshare dibagikan galeri. Ini untuk bisa untuk logout. Nah, ini seperti sama aplikasi yang lain ya, ada yang berbayar juga. Kalau berbayar itu sudah pasti akan lebih banyak kegunaan atau akan lebih banyak hal-hal yang lain yang lebih menguntungkan tentu saja. Nah, di sini saya sudah buat satu mengenai bahasa Indonesia yang akan saya perlihatkan. Nih, sama seperti yang di HP, kalau di HP seperti ini. Nah, juga sama ya. Ini tadi saya sudah mencoba tadi. Oke, di sini saya menggunakan kurikulum K13 atau kurikulum K13 yang masih belum merdeka. Ini untuk RPP, saya mengambil teks cerita narasi atau fantasi. Nah, ini saya mengambil KD 3.4 dan KD 4.4. Ini bisa kita klik langsung. Nah, ini tidak belum download ya, jadi langsung bisa dibuka. Nah, ini rencana pelaksana pembelajaran atau RPP kelas 7 mata pelajaran bahasa Indonesia. Materi pokoknya teks cerita fantasi atau narasi. Nah, untuk kompetensi inti atau KI-nya, ini ada 4. Yang pertama, menghayati dan mengamalkan ajaran agama yang dianutnya, menghayati mengamalkan perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, peduli, gotong royong, kerjasama, toleran, dan damai, santun, responsif, dan proaktif, dan juga menunjukkan sikap sebagai bagian dari solusi atas berbagai permasalahan dalam berinteraksi secara efektif dengan lingkungan sosial dan alam, serta dalam menempatkan diri sebagai cerminan bangsa dalam pergaulan dunia. Nah, ini ada KI 3 dan 4, saya skip ya. Untuk kompetensi dasar dan indikator pencapaian. Nah, di sini saya mengambil 3.4 yaitu menelaah struktur dan kebahasaan teks narasi atau cerita imajinasi yang dibaca dan didengar. Untuk IPK-nya, indikator pencapaian kompetensi yaitu menganalisis struktur teks cerita fantasi dari segi orientasi, komplikasi, dan resolusi. Menelaah unsur kebahasan teks cerita fantasi. Nah, untuk KD 4.4 itu menyajikan gagasan kreatif dalam bentuk cerita imajinasi secara lisan dan tulis dengan memperhatikan struktur dan penggunaan bahasa atau aspek lain. Nah, ini untuk IPK-nya merumuskan kerangka pengembangan alur teks cerita fantasi berbentuk komik. Menulis teks cerita fantasi dengan berbantuan komik dengan memperhatikan struktur teks dan penggunaan kaidah penggunaan kalimat atau tanda baca atau ejaan secara tepat.
Ya, yang terakhir, menyunting teks cerita fantasi sesuai kalimat atau tanda baca atau ejaan yang tepat, secara tepat. Nah, untuk tujuan pembelajarannya ini saya bagi dua karena memang untuk dua pertemuan. Untuk pertemuan pertama itu diberikan teks cerita fantasi berjudul Belajar dengan Gajah Mada. Peserta didik dapat menganalisis struktur teks cerita fantasi dari segi orientasi, komplikasi, dan resolusi dengan tepat. Kedua, diberikan teks cerita fantasi berjudul Belajar dengan Gajah Mada. Peserta didik dapat menelaah unsur kebahasaan teks cerita fantasi dengan tepat. Untuk pertemuan kedua, diberikan komik lorong waktu, peserta didik dapat merumuskan kerangka alur teks cerita fantasi berbantuan komik dengan memperhatikan gambaran penempatan struktur teks cerita fantasi dengan tepat. Kedua, diberikan komik lorong waktu, peserta didik dapat menulis teks cerita fantasi berdasarkan gambar komik dengan baik. Ketiga, diberikan komik lorong waktu, peserta didik dapat menyuntik teks cerita fantasi sesuai kalimat, tanda baca, atau ejaan dengan tepat. Seperti itu. Nah, setelah memahami RPP ini, selanjutnya memberikan materi teks cerita narasi. Ini terdiri 4 halaman. Ada struktur teks cerita fantasi, yang di dalamnya terdapat orientasi atau pengenalan, komplikasi atau konflik permasalahan, resolusi atau penyelesaian masalah. Selanjutnya, menganalisis struktur teks cerita fantasi. Nah, ada contoh analisis. Nah, ini ada contoh analisisnya. Nih, judulnya ada pensil ajaib. Terus ada orientasi, komplikasi, dan resolusi. Jadi peserta didik lebih paham apabila dibuat tabel seperti ini. Untuk ciri kebahasaan cerita fantasi, yang pertama ada penggunaan kata ganti dengan dan nama orang sebagai sudut pandang penceritaan aku, mereka, dia, dan nama orang. Misal Erza, Doni, Rina, dan lain-lain. Untuk kedua, penggunaan kata yang mencerap panca indera untuk deskripsi latar. Latar itu ada tempat, waktu, suasana, seperti itu. Nah, juga sudah dijelaskan mengenai latar-latar. Selanjutnya ada kata sambung penanda urutan waktu. Yang terakhir, ada penggunaan dialog kalimat langsung dalam cerita. Ini ada contohnya. Raksasa itu mengejar kita, teriak Fona kalang kabut. Aku ternganga mendengar perkataan Fona. Aku segera berlari. Oke, untuk selanjutnya ada langkah menulis teks cerita fantasi. Nih, menemukan ide penulisan berupa pemilihan tema, karakter tokoh, setting, latar, dan lain sebagainya. Penggalian ide cerita fantasi dari membaca. Membuat rangkaian peristiwa, mengembangkan cerita fantasi, dan terakhir memberi judul. Nah, ini ada langkah menyunting teks, teruskan unsur-unsur, terus ada langkahnya ini. Bacalah kalimat per kalimat untuk menentukan kesalahan penggunaan ejaan, diksi, pola kalimatnya. Catatlah atau beri tanda pada kalimat atau kata yang akan disunting. Ketiga, betulkanlah, perbaikanlah, suntinglah kalimat, kata, ejaan, atau apa yang telah dicatat sebelumnya. Oke, selanjutnya ada, setelah memahami materi tadi, selanjutnya ada tugas yang pertama. Ini tugas untuk KD 3.4 ya, sudah saya pisahkan untuk tugasnya yaitu, nah ini, di atas sendiri ini ada tulisan lembar kerja peserta didik. Untuk identitas ada kelompok, kelas, anggota kelompoknya. Terus ada tujuan pembelajarannya. Yang pertama, diberikan teks cerita fantasi berjudul Belajar dengan Gajah Mada. Peserta didik mampu menganalisis struktur teks cerita fantasi dari segi orientasi, komplikasi, dan resolusi dengan tepat. Nomor 2, diberikan teks cerita fantasi berjudul Belajar dengan Gajah Mada. Peserta didik mampu menelaah cerita fantasi dari segi kebahasaan dengan tepat. Nah, ini sudah ada pengertian definisi tadi di materi sebelumnya. Jadi, peserta didik dapat mencari tahu lebih lagi apabila memang kurang. Gitu. Tapi tadi memang sudah lengkap di materi sebelumnya. Nah, ini ada petunjuk untuk kelompoknya. Setiap anggota kelompok menerima LKBD serta kertas jawaban.
kerjakan LKBD dengan diskusi bersama teman sekelompok Anda. Nah, nanti jawaban ini yang sudah dikumpulkan akan dipresentasikan secara bergantian oleh masing-masing kelompok. Nah, ini adalah langkah kegiatan. Bacalah teks fantasi berjudul Belajar dengan Gajah Mada dengan seksama bersama anggota kelompokmu. Terus, mencari informasi tentang struktur dan unsur kebangsaan teks cerita fantasi, bisa mulai materi yang sudah dibagikan. Terus identifikasi struktur dan unsur kebahasaan, dan setelahnya menemukan informasi dan mengidentifikasi struktur dan unsur kebahasaannya. Nah, ini ada contohnya belajar dengan Gajah Mada. Memang ini tidak terlalu panjang ya, karena memang untuk kelas anak kelas 7 SMP. Nih, nomor 1, analisis struktur sudah saya buatkan tabelnya agar lebih mudah. Ini ada orientasi, komplikasi, dan resolusi. Nomor 2 ini untuk unsur kebahasaan juga saya sudah buatkan. Kata ganti orang, kata penampaca indera, kata sambung penanda waktu, kalimat langsung. Oke, ini. Dan untuk tugasnya bisa sudah saya sediakan link ini, link Google Form. Nih, tugas 1 cetek cerita narasi. Ini bisa dikumpulkan lewat file ya. Nah, ini selanjutnya KD 4.4. Nah, di atas ini sudah sama seperti tadi. Untuk tujuan pembelajarannya diberikan komik lorong waktu, peserta didik mampu merumuskan kerangka alur teks cerita fantasi berbantuan komik dengan memperhatikan gambaran penempatan struktur teks cerita fantasi dengan tepat. Kedua, diberikan komik lorong waktu, peserta didik mampu menulis teks cerita fantasi berdasarkan gambar komik dengan baik. Tiga, diberikan komik lorong waktu, peserta didik mampu menyuntik teks cerita fantasi sesuai kalimat tanda baca ejaan dengan tepat. Nah, ini ada petunjuknya. Menerima LKBD ini berkelompok ya, jadi lebih mudah nanti didiskusikan, terus akhirnya tetap dipresentasikan secara bergantian oleh masing-masing kelompok. Ini langkah kegiatan, bacalah komik teks fantasi berjudul Lorong Waktu dengan sesama. Terus bersama anggota kelompokmu, amatilah jalan cerita komik tersebut, begitu dan lain sebagainya. Ini ya, nomor 1 itu bacalah teks fantasi berupa komik Lorong Waktu di bawah ini. Buatlah kerangka teks sesuai dengan struktur teks cerita fantasi dan kembangkanlah kerangka yang telah kalian buat menjadi teks cerita fantasi yang utuh dengan memperlihatkan pilihan kata, kelengkapan struktur, dan kaidah penggunaan kata, kalimat, tanda baca, ejaan yang telah dibaca. Ini ada contohnya, Lorong Waktu. Ide cerita oleh Arum Berliana SPP. Ini ada Lorong Waktu. Nah, ini sudah saya sediakan juga seperti tadi tabel kerangka teks sesuai dengan struktur teks cerita fantasi. Sudah saya tulis juga untuk tema, latar, sudut pandang, tokoh dan penokohan, alur, garis besar peristiwa yang isinya orientasi, komplikasi, dan resolusi. Yang kedua ini menulis teks cerita fantasi dengan memperhatikan pilihan kata, kelengkapan, struktur, dan kaidah penggunaan kata, kalimat, atau tanda baca atau ejaan yang telah dibaca. Nah, setelah ini setiap kolom mendiskusikan apabila sudah tadi nomor 1, nomor 2 ini membuat teks cerita fantasi berdasarkan komik tadi yang sudah mereka baca seperti itu. Dan untuk pengumpulannya sama juga memakai Google Form. Nah, ini tugas 2. Nih, sama seperti tadi. Oke, selanjutnya habis ya, ini tadi mencoba, oh iya, untuk kita bisa coba, oh iya, untuk ini setiap orang bisa memberikan rating, komentar. Nah, di sini bisa rating. Untuk aplikasi sendiri ini memang menarik ya, karena memang berwarna begitu. Jadi penggunaannya pun pasti orang-orang akan tertarik. Nah, ini contohnya saja ini. Wallpapernya bisa diganti, misalnya
diganti ini ada banyak sekali ya. Misalnya diganti warna, ini yang warna ini, misal diganti ini juga bisa. Terus ini di save. Terus ini ada fontnya juga beda-beda bisa. Terus selanjutnya, oh ya untuk ini masih sama seperti aplikasi yang lain yaitu menggunakan link. Jadi nanti bisa langsung masuk ke ini Bahasa Indonesia kelas 7. Seperti itu. Bisa diganti juga dan lain sebagainya. Untuk ini bisa misalnya kita hapus dulu. Nah, section nih add section. Nah, nanti ini bisa diganti misal tadi apa kuis. Sudah. Nah, nanti apabila ingin ini bisa ditambahkan ini. Nah, ini subjeknya bisa misal tugas berapa gitu. Terus nanti bisa tambah dokumen, gambar, link dan lain sebagainya. Ini juga bisa ditulis. Seperti itu. Keunggulannya ini memang menarik secara tampilan dan juga kegunaannya banyak ya untuk jadi bisa untuk diskusi dengan guru, dengan siswanya, dan juga bisa memberikan materi secara lengkap. Mungkin untuk kelemahannya itu hanya sinyalnya terkadang memang agak susah. Dan juga di sini itu hanya section-section misalnya seperti ini. Jadi tidak ada forum untuk mengerjakan tugas tidak seperti Google Classroom atau aplikasi yang lain begitu. Untuk khusus untuk tugasnya seperti itu. Jadi harus mandiri memberikan tugas nanti membuat Google Form. Dan ini memang kurang ringkas ya, tapi untuk pengguna sudah bagus. Tuh, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.